Baik, Salam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang keterampilan menjelaskan, yaitu pengertiannya. Pengertiannya yaitu keterampilan menjelaskan adalah bagian dari pembelajaran micro-teaching. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Selain itu, kita dapat menguasai materi. Guru harus bisa mengolah materi dalam menyampaikan pada peserta didik. Dalam satu kelas terdiri dari sekitar 26 peserta didik yang tentunya heterogen dari pola pikirnya. Sebagai seorang guru, teknik dan strategi menjelaskan harus dikuasai untuk menyampaikan pengetahuan pada 26 peserta didik tersebut. Teknik dan strategi tersebut dikemas dalam bentuk seni atau keterampilan dalam menjelaskan materi. Menurut Chopin, keterampilan dasar micro-teaching menjelaskan dalam pembelajaran ialah menyajikan informasi secara lisan dan diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di antara kelas, dan biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung. Misalnya, dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan guru tersebut sehingga bermakna bagi siswa. Itulah pengertian dari keterampilan memberikan penjelasan. Yang berikut kita harus mengetahui tentang tujuan dari memberikan penjelasan. Tujuan dari memberikan penjelasan adalah merupakan menjadi sebuah seni dalam pelajaran di kelas. Tujuan utamanya tentu agar peserta didik lebih mudah menerima dan memahami informasi secara jelas dari pengetahuan yang sedang disampaikan. Secara lebih khususnya, terdapat beberapa tujuan dari keterampilan menjelaskan dalam suatu pembelajaran di kelas menurut Chopin dalam keterampilan micro-teaching. Yaitu tujuan yang pertama adalah membimbing siswa untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Tujuan yang kedua adalah melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pernyataan. Tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Tujuan yang keempat adalah membimbing siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Baik, itulah
Tujuan dari memberikan penjelasan. Yang berikut kita harus mengetahui tentang alasan perlunya keterampilan dasar dikuasai oleh guru. Pemeran dalam pembelajaran di kelas adalah guru dengan peserta didik. Proses pembelajaran mengajar merupakan bagaimana seorang guru dapat menyampaikan pengetahuan secara jelas dan dikuasai menarik kemungkinan di kelas dengan bagaimana peserta didik mendapatkan pengetahuan tersebut dan memahaminya dengan benar. Dengan demikian, aspek-aspek penunjang lainnya harus disesuaikan oleh seorang guru yang di dalam kelas menjadi contoh dan pemberian pengetahuan secara umum. Penerapan prinsip-prinsip belajar harus diintegrasikan dengan situasi si guru, disesuaikan dengan kepribadiannya, dan diwujudkan dalam bentuk yang cocok baginya. Teknik mengajar secara sistematik. Ketika keterampilan menjelaskan telah disesuaikan dan disukai oleh seorang guru, tentunya akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik. Pembelajaran efektif akan timbul di dalam kelas. Oleh karena itu, keterampilan mengajar oleh seorang guru sangat penting. Berikut ini kita harus mengetahui tentang fungsi dari keterampilan mengajar menurut Chauvin 2016. Jadi fungsi yang pertama itu adalah meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada oleh siswa. Tujuan yang kedua adalah fungsi yang kedua adalah penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi siswanya, tetapi hanya jelas bagi guru sendiri. Yang berikut, yang ketiga, tentang tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau dari sumber lain. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Fungsi yang keempat adalah kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam belajar. Guru perlu membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Itulah fungsi dari keterampilan menjelaskan. Yang berikut, kita harus mengetahui tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama, merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerimaan pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan atau materi meliputi penganalisisan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan, dan penggunaan hukum, rumus atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Mengenai yang berhubungan dengan penerimaan pesan atau siswa, hendaknya diperhatikan hal-hal atau perbedaan-perbedaan apa pada setiap anak yang akan menerima pesan, seperti usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, bakat, minat, serta lingkungan belajar anak.
Jadi itulah yang pertama, komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua itu adalah penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adalah kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang berikut adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Adalah dalam memberikan penjelasan sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pemberian tekanan. Adalah dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terpenting adalah perhatikan baik-baik konsep ini seperti yang sudah dijelaskan. Ya, baik, itulah komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yaitu yang pertama itu merencanakan, yang kedua adalah penyajian suatu penjelasan, dibagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga adalah pemberian tekanan. Yang berikut kita harus mengetahui tentang aplikasi keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, proses pembelajaran terbagi atas 3 komponen besar, yaitu yang pertama, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Guru mengingatkan materi yang telah disajikan. Bila materi yang disajikan terkait dengan materi sebelumnya, atau memotivasi siswa bila materi ajar belum muncul dalam kegiatan inti. Yang kedua adalah kegiatan inti. Pertama-tama, guru menentukan bahan ajar yang disajikan dalam kegiatan inti. Jika bahan ajar yang disajikan dalam kegiatan inti berupa buku ajar, pelajaran guru hendaknya sudah memilih materi-materi mana yang tidak perlu dijelaskan. Yang berikut adalah jika dalam kegiatan inti guru menggunakan modul pembelajaran atau yang disusun oleh guru atau paket. Setelah modul pembelajaran dibagikan kepada setiap siswa, hendaknya guru menjelaskan bagaimana cara menggunakan modul pembelajaran dalam kegiatan inti. Diharapkan sewaktu kegiatan inti berlangsung, guru tidak meninggalkan kelas. Jika dalam kegiatan inti, guru menggunakan media audio atau audiovisual, hendaknya guru terlebih dahulu memutar video ini dan memilah pada poin-poin mana guru harus menjelaskannya. Jika dalam kegiatan inti, guru menggunakan atau membuat alat peraga atau menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan alat-alat peraga. Jika dalam kegiatan inti, guru menggunakan media presentasi atau transparan, PowerPoint, guru dapat menjelaskan materi pembelajaran pada lembar slide yang telah dipilah sebelumnya.
Jadi baik, itulah aplikasi keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Yang berikut, kita harus mengetahui tentang kelebihan dari keterampilan menjelaskan. Yaitu kelebihan yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Kelebihan yang kedua adalah lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan menggunakan dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Kelebihan yang ketiga itu adalah mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Kelebihan yang keempat adalah dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Kelebihan yang kelima adalah merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenal materi. Kelebihan yang keenam adalah dapat meningkatkan analisis guru terdapat teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Baik, inilah beberapa bagian kelebihan dari keterampilan menjelaskan. Yang berikut adalah kelemahan. Kelemahan dari keterampilan menjelaskan adalah yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau mendengarkan dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Kelemahan yang kedua itu apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Kelemahan yang ketiga adalah bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu lama. Kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Baik, inilah kelemahan dari keterampilan menjelaskan. Jadi materi yang hari ini kita pelajari ini adalah tentang keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama itu kita sudah mengetahui tentang pengertiannya. Yang kedua adalah kita sudah mengetahui tentang tujuannya memberikan penjelasan. Yang berikut kita mengetahui tentang fungsi. Yang berikut kita sudah mengetahui tentang alasan mengapa kita mengetahui tentang keterampilan disukai oleh seorang guru. Yang berikut adalah kita sudah mengetahui tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Di situ terdapat beberapa bagian juga. Dan yang berikut kita sudah mengetahui tentang aplikasi keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Yang berikut itu kita sudah mengetahui tentang kelebihan dan kelemahan dari keterampilan menjelaskan. Jadi baik, inilah materi yang hari ini kita pelajari, dan materi selanjutnya
kita akan membahas di minggu depan. Baik, terima kasih. Salam.